Halo sahabat Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Rudi Eskamri dalam Opini Rudi. Sebelum saya memulai opini saya ingin mengucapkan selamat merayakan Imlek buat sahabat-sahabat saya yang merayakan hari ini. Mudah-mudahan Anda semua diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Indonesia selalu damai. Baik, sahabat Indonesia, kali ini saya agak nyeleneh mau bicara tentang opini. Ada pertanyaan saya, siapa Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti pasca Presiden Joko Widodo? Jujur saya gundah gitu ya, karena saya melihat belum ada sosok-sosok yang menurut saya layak untuk saya dukung menjadi Presiden Republik Indonesia pasca Presiden Joko Widodo nanti. Hari ini saya membaca semacam polling lah. Saya tidak tahu, polling ini tidak terlalu penting, tapi bisa menjadi tolok ukur. Kalau pemilihan Presiden Republik Indonesia diadakan hari ini, siapa yang Anda pilih? Sekali lagi, ini hanya polling dan hanya sekitar 2.500-an orang yang mengikutinya. 68% sekian memilih Anies Baswedan. Berikutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono dan sebagainya. Nah, jujur kalau polling ini menjadi tolok ukur tahun 2024, jujur saya prihatin luar biasa. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati, Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan begitu kacau, luar biasa menurut saya, apalagi Indonesia. Kemudian yang kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono. Mengurus partai saja dia begitu caper, tarik perhatian dan agak sedikit baperan. Bagaimana dia mengurus wilayah yang sebesar Indonesia? Ada pertanyaan yang menggelitik ini. Siapa di antara mereka tadi yang bisa mewarisi kepemimpinan Joko Widodo? Karena saya mempunyai suatu pemikiran bahwa Presiden pasca Jokowi itu harus orang yang bisa melanjutkan matra kepemimpinan dari Jokowi selama ini. Harus ada kesinambungan, pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan SDM harus dilanjutkan. Kalau tidak, terbengkalai dan percuma kita semuanya. Pertanyaannya, partai-partai yang mengusung Joko Widodo selama ini seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan yang lain, saya belum melihat calon dari mereka yang dianggap sejajar dengan Jokowi. Kita mencari suksesor dari Jokowi yang layak dan mau ada niat baik melanjutkan kepemimpinannya. Kalau Anies Baswedan jelas-jelas tidak akan dilanjutkan. Dia akan menciptakan monumen sendiri. Seperti di Jakarta, dia menggergaji semua program dari Jokowi, program dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dia menciptakan monumen buat dia sendiri. Dan saya yakin di Indonesia pun kalau dia jadi presiden, dia akan berbuat hal yang sama. Pertanyaannya, siapa orang yang bisa menjadi lawan tangguh buat Anies Baswedan nantinya? Harus ada kaum nasionalis yang kuat, mempunyai pengetahuan yang bagus, leadership yang bagus, nasionalisme yang bagus, mempunyai mindset kebinekaan Indonesia yang luar biasa. Tidak bisa lagi orang yang terlalu membutuhkan dukungan dari agama tertentu atau apa. Tidak bisa lagi politik identitas ada lagi di Indonesia ini. Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017 yang mengedepankan politik identitas tidak boleh ada lagi di Indonesia ini. Kenapa? Korbannya luar biasa banyak. Kita jadi terbelah, negara ini jadi negara yang sangat kacau balau dan itu memalukan buat generasi yang akan datang. Yang saya kagumi dari pendukungnya Anies dalam hal ini PKS, dia begitu konsisten mendukung Anies. Ya, saya tidak tahu Gerindra seperti apa. Yang saya khawatirkan adalah pendukung Jokowi selama ini seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan yang lain. Saya takutnya mereka tercerai-berai, mempunyai
nafsu atau ambisi mencalonkan orang-orangnya saya sendiri. Ada yang ingin mencalonkan anaknya, ada yang ingin mencalonkan dirinya sendiri, tapi mereka lupa bahwa elektabilitas mereka tidak mumpuni sama sekali. Jangankan melawan Anies, melawan saya pun bukan kalah kali. Maaf bercanda. Harus ada kesepakatan nasional bagi partai-partai yang mendukung Pak Jokowi untuk mencari figur yang diterima oleh semua pihak dan bisa menjadi lawan tangguh dari Anies Baswedan. Dan saya yakin orangnya ada. Asal satu, masing-masing pemimpin partai mengendapkan egonya, ya, kemudian berjalan secara objektif, menilai secara objektif siapa yang layak menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Karena tahun 2024 itu sangat menentukan kemana Indonesia ini mengarah, menentukan warna Indonesia. Indonesia menjadi Indonesia yang beragam seperti yang diusung Presiden Jokowi, atau Indonesia menjadi negara yang seragam yang diinginkan oleh kelompok-kelompok dari Anies Baswedan. Sahabat Indonesia, ini semacam retrospeksi dan himbauan kepada kita semuanya agar kita mulai jernih berpikir mencari sosok individu yang kuat yang bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Saya tidak mengatakan calonnya siapa, tapi menurut saya yang paling penting adalah partai-partai nasionalis ini, terutama yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi sekarang, harus mulai duduk bersama, mencari solusi dan mencari yang terbaik untuk bangsa ini. Partai-partai tidak boleh lagi pragmatis, hanya memikirkan partainya sendiri, hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Jangan pernah lagi terjadi. Kalau itu terjadi, Indonesia akan mengarah ke sebaliknya seperti sekarang. Sekarang ini, sahabat Indonesia, negara sudah dibawa oleh Presiden Jokowi menuju koridor yang tepat, menuju arah yang tepat, menuju tahun 2045 Indonesia emas. Kalau pengganti Presiden Jokowi ini bukan orang yang sevisi dan semisi dengan Presiden Jokowi, dia akan berbalik. Semakin jauh menjadi Indonesia emas, sahabat Indonesia. Ini yang harus kita suarakan. Dan saya mohon kepada sahabat Indonesia juga ikut bersuara. Menekan partai-partai ini. Jangan mereka lagi oportunis. Mereka harus menjadi partai yang nasionalis. Memikirkan nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bukan hanya memikirkan elit partai saja. Sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang sosok pemimpin Indonesia tahun 2004. Yang jelas saya membayangkan seorang pemimpin yang kuat, tangguh, entah itu dari sipil, entah itu dari militer, entah itu dari elit partai, entah itu dari swasta, siapapun dia, yang jelas harus sevisi dan semisi dengan Presiden Jokowi. Untuk apa? Supaya ada jaminan kesinambungan pembangunan. Kita tidak boleh lagi membiarkan seorang pemimpin hanya membangun monumen buat dirinya, hanya sibuk pencitraan buat dirinya. Itu yang harus kita lawan. Sahabat Indonesia, Anda sudah punya calon, saya sudah punya. Orangnya keren, hebat. Tapi saya simpan dulu. Pada saatnya nanti saya akan sampaikan untuk Indonesia sosok saya. Sosok yang luar biasa hebat, sosok nasionalis, sosok yang sangat menjunjung tinggi budaya Nusantara, dan yang paling penting, sosok yang ingin menjaga Indonesia dalam keberagaman, dalam kebinekaan yang sangat indah. Penasaran? Tunggu waktunya. Terima kasih sahabat Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share semua tayangan dari kanal TV Anak Bangsa. Karena apa? Ini satu-satunya cara saya atau kanal yang saya pergunakan untuk menyuarakan suara rakyat, suara kebenaran. Sekali lagi, hanya untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi sekali.